Semudah itukah bicara pasukan berani mati? Padahal Anda mungkin kena flu saja sudah kalang kabut langsung cari dokter untuk berobat karena takut mati. Ada yang lucu dari para pendukung Pak Jokowi ini. Saya heran mengapa bisa mereka menggunakan nalar yang sangat tidak cerdas, nalar yang sangat janggal, dan nalar yang sangat aneh. Saya membaca di beberapa media bahwa katanya ada pasukan berani mati yang siap melakukan apel akbar pada bulan ini, akhir bulan ini, untuk membela Pak Jokowi. Pak Jokowi ini mau dibela dari mana? Dari hal apa? Dari perilaku korupsi kah? Dari pelanggaran jabatan kah? Atau dari perbuatannya yang benar terhadap negara? Jadi dibela ini dalam rangka apa? Dan kenapa harus sampai ada yang namanya pasukan berani mati membela Pak Jokowi? Mereka ini makhluk-makhluk dari mana? Saya juga bingung. Apa sebetulnya yang ada dalam pikiran dan hati mereka mendeklarasikan diri untuk apel akbar pasukan berani mati membela Jokowi? Siapa yang menyerang Jokowi? Siapa yang mengganggu Jokowi? Tidak ada di Republik ini yang menyerang Jokowi, menakut-nakuti Jokowi, menyerang Jokowi. Beliau aman, buktinya setiap hari cenganges-cengenges pergi ke sana ke sini di bawah pengawalan pasukan pengamanan presiden, nyaman dan tidak ada yang mengganggu. Kalau yang mau dianggap adalah orang-orang yang kritis dan melakukan kritik terhadap Jokowi dianggap adalah gangguan dan harus dihadapi dengan pasukan berani mati. Waduh, saya pikir ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang harus di-upgrade otaknya, harus di-upgrade hatinya, harus di-upgrade cara berpikirnya, bahwa tidak ada yang perlu dibela dari Jokowi. Bahwa kritik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, kalangan intelektual, mahasiswa, masyarakat, itu adalah hal biasa. Kalau Anda tidak siap dikritik, jangan jadi pejabat. Sebaiknya di rumah saja mencuci kamar mandi sendiri, menyapu kamar mandi sendiri, dan lain-lain pekerjaan di rumah. Maka Anda tidak akan pernah dikritik oleh publik. Yang mengkritik Anda mungkin keluarga Anda saja kalau kerjanya tidak bersih. Tapi ketika Anda menjadi pejabat publik, Anda harus siap dikritik. Jadi tidak usah sok-sok hebat, sok-sok jago bicara tentang pasukan berani mati bela Jokowi. Saya juga bingung ya. Semudah itukah bicara pasukan berani mati? Padahal Anda mungkin kena flu saja sudah kalang kabut langsung cari dokter untuk berobat karena takut mati. Mungkin Anda bersin-bersin saja atau demam saja sudah kalang kabut cari dokter, berobat menggunakan BPJS, ngantri jam 4 pagi untuk cari obat supaya tidak mati. Lantas Anda mau berani mati untuk Jokowi? Nalar Anda itu di mana? Saya heran. Saya benar-benar heran. Saya berharap bahwa hal-hal seperti ini harusnya Pak Jokowi mengeluarkan statement untuk menghentikan para pendukungnya berlaku barbar, berlaku tidak benar, dan berlaku aneh. Pak Jokowi harusnya menghentikan semua itu dan melarang adanya deklarasian atau apel akbar pasukan berani mati untuk bela Jokowi. Lah Pak Jokowi itu tidak perlu dibela kok. Pak Jokowi tidak ada yang menyerang, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Pak Jokowi cenganges-cengenges setiap hari belusukan ke sana ke sini bawa bansos happy-happy kok disambut masyarakat. Jadi pasukan berani mati ini untuk apa? Apakah Anda menjadikan ini hanya sebagai ajang untuk mendapat rezeki? Saya tidak tahu juga. Tapi jelas saya berharap kepada Pak Jokowi untuk bersikap tentang ini. Pak, Bapak jangan bangga kalau ada pasukan-pasukan berani mati yang bela Bapak. Harusnya Bapak malu dengan adanya kebodohan masyarakat seperti itu yang ternyata menurut saya justru Bapak manfaatkan untuk kepentingan politik Bapak. Kasihan negara ini Pak. Berhentilah melakukan hal-hal seperti itu. Siapapun yang mencoba menggalang kekuatan untuk pasukan berani mati bela Jokowi itu, sampaikan kepada mereka Pak Jokowi, berhenti dari kedunguan dan kebodohan. Belalah keluargamu, belalah nasibmu, belalah masa depanmu. Tidak perlu membela Pak Jokowi yang sekarang kaya raya, happy-happy, bahagia di atas segala penderitaan masyarakat bangsa ini. Nah, tanggal 22 September besok, jadi 20 hari lagi, direncanakan akan ada apel besar-besaran di Jakarta yang akan diikuti oleh sekitar 20.000 pasukan berani mati. Nah, kata pimpinan pasukan berani mati itu, mereka punya komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkan Jokowi dari kekuasaan. Nah, bila benar akan ada 20 ribuan orang dari seluruh Indonesia hadir ke Jakarta, pertanyaan yang segera muncul adalah siapa pendana utama
buat perhelatan sebesar itu. Kekuatan rakyat yang meminta supaya Mulyono atau Jokowi sekeluarga segera diperiksa oleh penegak hukum sudah semakin meluas. Mulyono atau Jokowi ini nampaknya sadar bangunan politik yang sudah dia upayakan dengan segala cara yang licik, busuk, dan penuh dengan aneka ragam kebohongan dan keculasan sekarang sudah ambruk. Nah, apakah kemudian mau mengandalkan Gibran? Itu mustahil. Atau kemudian Jokowi mengandalkan Kaisang, mau nyagup diketawain ayam, mau nyalon wali kota juga tidak ada yang akan memilih kecuali milenial yang keblinger. Nasi bebek lumpuh Mulyono ini makin dekat ke 20 Oktober makin terus berlagak seperti presiden yang tidak mau turun panggung. Nah, di konteks inilah saya merentang pikiran saya, bisa jadi di sisa umur politiknya yang makin mengerucut habis pada 20 Oktober nanti, itu Mulyono akan membuat gebrakan terakhir. Untuk apa? Yaitu untuk membuat kebulatan tekad supaya pelantikan presiden yang baru itu bisa diundur. Dengan alasan misalnya yang dicari-cari ya seperti kondisi bangsa sedang semerawut sehingga tidak kondusif untuk dilakukan penggantian kepemimpinan nasional. Nah, jadi Jokowi bukan kader PKI itu saya iyakan. Ya, dia bukan kader PKI. Saya setuju. Tetapi si Mulyono ini Jokowi jelas pencinta PKI. Dia saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Ferdinand Hutahayan. Teman-teman, beliau menyampaikan sebuah hal-hal yang sudah terjadi saat ini ketika dia membahas tentang seorang Jokowi yang begitu tenar. Teman-temannya bisa dikatakan beliau juga kingmaker lah dalam permainan politik saat-saat ini. Nah, ketika kita melihat bahwa Jokowi saat ini yang menghalalkan berbagai macam cara dan dia tidak takut siapapun yang menghalanginya, baik itu pun hukum ataupun apapun, dia tidak pernah takut untuk menjalankan apa yang menjadi misinya ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat bahwa dibuat suatu komando khusus untuk menjaga si Mulyono. Kenapa harus dijaga sebenarnya? Orang kalau tidak ada salah, ya ngapain dijaga begitu? Dijaga dari siapa? Nah, ada pasukan siap mati hanya untuk membela NKRI, bukan spesial untuk Mulyono. Harusnya pasukan-pasukan khusus dan Polri, ya, TNI itu mereka bekerja untuk masyarakat, harusnya untuk negara, bukan untuk personal saja, ya, bukan untuk personal. Mereka harus menjaga negara ini, mereka harus menjaga masyarakat, mengayomi dan memberikan kenetralan di tengah-tengah situasi-situasi politik yang sulit untuk ditebak saat-saat ini. Karena yang kita lihat adalah kadang lawan jadi teman dan teman jadi lawan. Itu yang terjadi saat-saat ini, dan Jokowi sudah melakukan hal sedemikian, ya. Beberapa tahun beliau bergabung dengan PDI Perjuangan, mereka pastinya antara ibu dan anak sudah dianggap seperti itu, ya. Rasanya seperti itu, tapi karena kepentingan Mulyono memilih untuk kebebasan dan keluar dari PDI Perjuangan sehingga ia dipecat. Nah, dari Feti Fatimah mengatakan kalau Mulyono atau keluarga dan mantu tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan dan sebagainya, mengapa harus takut menghadapi akhir jabatan sebagai presiden 20 Oktober 2024? Kenapa takut di sana? Ya, apa yang perlu ditakutkan? Begitu. Karena memang dia tahu kalau dia itu salah, kalau dia itu sudah membuat suatu kegaduhan, jadi masyarakat berbondong-bondong, beramai-ramai mengancam seorang Jokowi. Nah, Gus Dur pada waktu diturunkan dari istana, Gus Dur instruksikan para Nadiyin dan pasukan Banser diminta tidak melakukan pembelaan Gus Dur. Persen Gus Dur lebih mahal NKRI daripada jabatan. Masa Pak Jokowi diam saja? Kalau Pak Jokowi diam, berarti Pak Jokowi bangga dan bahagia kalau ini terjadi perang saudara. Nah, ini yang diinginkan Jokowi. Kita tahu ini tidak benar. Seharusnya pasukan berani masang badan itu diminta keterangan oleh aparat hukum kita dong. Apa maksudnya?
Buat apa? Ya, buat apa gerakan-gerakan ini dibuat hanya untuk personal? Pasukan bersenjata mau melawan rakyat. Tidak mungkin ada yang tidak suka Jokowi, tidak melakukan sesuatu oligarki. Ya, pasukan berani makan bansos, membela kejahatan politik dinasti ini berbahaya, bukan membela demokrasi tapi melawan demokrasi di negeri ini. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Kalau kita melihat sangat benar pernyataan Bapak Prof Amin Rais dengan segala kebijakan Joko Widodo dan disertai kelicikan kemunafikan yang menyimpang polemik. Ya, biar aja bang, kita lihat aja bang, benar nggak mereka berani pasang badan anti bansos, habis juga mati sendiri mungkin projo CS. Ya, tidak cukuplah pas pampres yang memiliki bersenjata lengkap menjadi presiden dan keluarganya. Ya, mengapa harus ada gerakan-gerakan seperti ini? Saya suka tidak setuju dengan statementnya, tapi untuk hal saya setuju. Mulyono merasa berkuasa sehingga mau melengsarkan pun membentuk relawan berani mati. Kasihan mereka dibuat pagar hidup. Kasihan mereka tidak lagi mampu berpikir benar. Ya, mereka sudah berada di jalur yang salah. Mereka hanya mengingini sebuah kekuasaan. Jadi golongan-golongan tertentu tidak bisa dibiarkan sebenarnya. Kita harus mencegah mereka karena mereka lagi membela orang-orang yang salah. Benar sekali mayoritas rakyat Indonesia bersama TNI Polri siap menghabisi orang-orang yang selalu membuat gaduh, bahkan mau memberontak dan selalu memecah belah bangsa ini. Orang-orang inilah yang harus enyah dari bumi Nusantara. Ya, keluarga Presiden Joko Widodo takut sama perilakunya sendiri, sedangkan yang membela takut kehilangan jabatannya. Ciri-ciri orang tidak bertakwa jelas, adu domba, pemecah belah, persatuan NKRI. Jangan takut, kita semua anti mati. Ya, harapan kita berjalan negara ini sesuai dengan harapan-harapan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. NKRI harga mati.